Baik, Pak. dan Cirebon, Kemanggaran Dusun, kemudian juga yang terhormat Pak Kantor Kabupaten Cirebon. Nah, itu Pak. Jangan kepalanya tuh. Baik, mohon izin abang-abang bersama. Pemusnahan barang hasil penindakan Bea Cukai Cirebon periode tahun 2017 hingga tahun 2021 senilai 6,6 miliar. Sejauh ini pemusnahan yang dilakukan di Bea Cukai Cirebon berapa dan apa saja, Pak? Oke, tadi seperti yang disampaikan di awal juga disampaikan Pak Ancep, ini terkait dengan pemusnahan barang milik negara eks pelanggaran baik di kepabeanan maupun di cukai. Barang-barangnya tadi ada rokok ilegal, kemudian juga ada macam-macam yang barang tegahan dari kantor pos maupun barang penumpang. Itu ada macam-macam ya Pak Ancep ya, ada tanaman, ada juga obat-obatan, ada sektos, seperti teman-teman lihat di sana. Itu intinya adalah semua barang-barang itu adalah barang yang dilarang diimpor atau harus dipenuhi ketentuannya baru boleh diimpor. Oleh karena itu tadi ketika kita tegah kemudian orangnya tidak bisa menyelesaikan baik kemiskinan ataupun yang harus dibayar, akhirnya kita tetapkan sebagai barang milik negara yang peruntukannya setelah dapat izin dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Dari mana aja ini Pak Barangnya macam-macam, Kalau rokok ini dari domestik Pak. Kalau rokok ya dari pajakan dari Indonesia sendiri, dari Pulau Jawa, dari Jawa juga. Masuk baik untuk yang dipasarkan di Cirebon maupun yang melintas untuk ke wilayah-wilayah sebelah barat ya, sampai kepada ujung Sumatera, itu yang kita tegah. Kalau barang-barang impor seperti yang disampaikan tadi, ini banyak adalah barang-barang yang dikirim oleh pekerja migran kita di luar negeri, TKI, kepada sanak saudara familinya di sini. Kemudian juga ada barang-barang tegahan penumpang, seperti sektor itu barang kiriman pos ya, barang kiriman pos dan lain sebagainya. Pak, untuk rokok ilegal sendiri itu disita dari pedagang besar atau dari pengecer, Pak? Yang rokok. Rokok itu macam-macam. Jadi ada dari kita melakukan operasi kan macam-macam. Ya. Ada operasi penindakan seperti yang Pak Ancep sampaikan, itu kita melintas di sini dengan truk, ya truk-truknya ya kita tegah seperti itu. Ada juga dari hasil operasi pasar, di pedagang-pedagang di pasar itu kita lakukan juga operasi. Di samping itu perlu saya sampaikan, di samping operasi penindakan baik yang terbuka kemudian surveillance juga, kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat menghindari penggunaan barang kena cukai ilegal. Saya sampaikan ini kan ada supply demand, jadi kita potong dua sisi. Dari sisi supply-nya tadi penindakan terhadap yang besar, dan sisi demand-nya adalah bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat termasuk pedagang eceran untuk tidak menjual, menyediakan barang kena cukai, masyarakat juga tidak mengkonsumsi. Potensi kerugian negara sekitar 3,3 miliar. Mohon maaf Pak, tadi disebutkan ada 6 miliar Pak. 6 miliar Nilai barangnya? Ya, itu nilai barangnya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau lihat miliarnya kan masing-masing orang punya persepsi ini besar atau kecil. Tapi sekali lagi lebih besar dari itu adalah bagaimana kita melindungi masyarakat dari penggunaan barang-barang yang ilegal yang berbahaya, baik berbahaya bagi kesehatan, bagi lingkungan, bagi ketertiban masyarakat dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi bagaimana kita menciptakan persaingan usaha yang sehat. Jangan sampai pelaku usaha yang memang patuh pada ketentuan tergerus pasarnya oleh pelaku usaha yang memang mencoba melakukan meraih keuntungan dengan cara tidak wajar dengan melanggar ketentuan. Terkait sektor itu barang tegahan kita dari kiriman pos Pak. Jadi itu kan merupakan barang-barang yang dilarang gitu. Dilarang untuk diimpor sehingga kami lakukan penegahan. Jadi itu semua hasil penegahan di kantor pos periode 2017 sampai 2021.
Kalau semua barang yang hari ini dimusnahkan kan? Asal negaranya berbagai macam, yang paling banyak dari Cina banyak gitu. Kang, kalau secara keseluruhan ini yang dimusnahkan dari tahun berapa sampai tahun berapa, Kang? Yang dimusnahkan seperti disampaikan tadi periode 2017 sampai 2021. Gitu. Selain di sini simbolis, lainnya dimusnahkan di mana? Oh, kalau untuk Cirebon di sini Pak dimusnahkan. Oh, ini sisanya nanti di TPA. TPA mana, di TPA mana tadi? Kopi luar itu. Untuk wilayah Cirebon sendiri seperti apa, Kang? Untuk wilayah Cirebon, barang-barang ilegal sendiri kebanyakan apa? Untuk wilayah Cirebon, seperti tadi disampaikan juga bahwa kami hari ini memusnahkan 5,8 juta batang rokok. Jadi yang paling banyak adalah BKC ilegal. Jadi kalau barang impor, karena Bandara Kertajati juga saat ini sejak Covid nggak ada kegiatan. Jadi tentu barang tegahan dari barang penumpang kami hanya ada nampak karena itu penerbangan di akhir 2019 dan setelah Februari 2020 itu udah nggak ada penerbangan lagi. Jadi sebagian besar adalah dari peredaran rokok ilegal. Tahun paling banyak Rata-rata penindakan kalau BKC ilegal dalam 3 tahun terakhir kami adalah menindak 3,5 juta batang per tahun. Cuman yang kami musnahkan sekarang 5,8 karena yang sebagian masih menunggu proses. Ada yang proses dari keputusan pengadilan karena itu sebagai barang bukti Pak di pengadilan. Jadi nunggu keputusan. Nah, nanti kalau keputusan dari pengadilan untuk dimusnahkan, bisa dimusnahkan sendiri oleh pihak kejaksaan, bisa juga nanti diserahkan kami untuk dimusnahkan di Bea Cukai Cirebon. Berarti merata ya setiap tahun ya? Hampir merata, kami hitung rata-rata lah kurang lebih itu ya, 3,5 juta.